Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang koperasi dan BMT. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip Koperasi Indonesia. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. 4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. 1. Koperasi simpan pinjam. 2. Koperasi konsumen. 3. Koperasi produsen. 4. Koperasi pemasaran. 5. Koperasi jasa. Jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja. Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya. 1. Koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi. 2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya. 3. Koperasi pemasaran, yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. 4. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi berdasarkan jenis komoditinya. Koperasi pertambangan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut. 2. Koperasi pertanian, yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu. 3. Koperasi peternakan, yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi industri dan kerajinan, yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu. Yang terakhir, koperasi jasa, yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Berdasarkan anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Koperasi karyawan. 2. Koperasi pedagang pasar. 3. Koperasi angkatan darat. 4. Koperasi mahasiswa. 5. Koperasi pondok pesantren. 6. Koperasi pramuka. 7. Koperasi pegawai negeri, dan lain-lain. Menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi yang merupakan kekuasaan tertinggi organisasi koperasi tersebut. Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang diputuskan dalam rapat anggota. Pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pengurus. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan rapat anggota atau belum? Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus. Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atau penyimpangan yang terjadi. Permodalan koperasi. Permodalan koperasi bisa bersumber dari 1. Simpanan pokok. 2. Simpanan wajib. 3. Simpanan sukarela. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin.
ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, yang berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu 1. Baitul Mal, yang secara bahasa berarti rumah harta, yang berfungsi menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 2. Baitul Tamwil. Baitul Tamwil secara bahasa berarti rumah pengembangan harta, yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dalam perkembangan sejarah Islam, Baitul Mal pada masa Rasulullah difungsikan sebagai rumah yang mengelola harta negara, di mana bersumber dari misalnya ghanimah, kemudian fai, ghanimah atau harta rampasan perang. Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan cekcok para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta rampasan perang Badar. Maka turunlah surat Al-Anfal ayat 41. Setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mendirikan Baitul Mal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, baik itu harta yang keluar maupun harta yang masuk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Sumber harta Baitul Mal pada masa Rasul dan sahabat yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah wakaf, kemudian ada jizyah atau pajak yang dibayarkan oleh non-muslim yang berlindung di bawah negara Islam. Kemudian ada khoroj, pajak atas tanah atau hasil tanah. Kemudian ada ghanimah atau harta rampasan perang, dan lain-lain. Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tujuan didirikannya Baitul Mal wa Tamwil yaitu agar terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, dengan keadaan tersebut, keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran. 1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Badan Hukum Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Badan Hukum Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia bisa menjadi dua. Yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah lembaga keuangan mikro. Jika BMT berbadan hukum koperasi, maka berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi. Jika BMT berbadan hukum lembaga keuangan mikro syariah, maka berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Syariah. Sejarah BMT di Indonesia dimulai tahun 1984, dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep Baitul Mal yang pada masa Rasul itu sangat sederhana, berubah pada masa sekarang, tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta, tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaan harta pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada zakat, infak, dan sedekah saja, tetapi juga dapat diperoleh dengan permodalan-permodalan yang lain. Misal, jika BMT berbadan hukum koperasi, maka sumber permodalan bisa bersumber dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Pada masa sekarang, dari sumber permodalan tersebut tadilah pengelolaan BMT dikembangkan bisa dalam bentuk pembiayaan kepada anggotanya atau dalam bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal wa Tamwil. Demikian materi kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.